Perkenalkan, saya Hesti Komela Wijayanti dengan NIM akhiran 094 dari kelas PEC. Di sini saya akan membahas tentang teori produksi. Proses produksi merupakan salah satu proses yang penting di dalam sebuah proses bisnis. Perilaku produsen melatar belakangi pemahaman mengenai sifat-sifat dan permintaan dari para pembeli di pasar. Sementara itu, perilaku produsen menentukan bagaimana faktor-faktor produksi dipergunakan, berapa output yang akan diproduksi agar tercapai efisiensi produksi, dan juga berapa harga output yang akan dijual. Jadi, perilaku produsen bertujuan memaksimumkan laba agar hubungan timbal balik antar produsen dan juga konsumen tidak akan terhenti. Selanjutnya, sumber produksi atau resources, yaitu asal atau tempat diperolehnya barang-barang. Resources terbagi menjadi dua, yaitu yang berada di alam seperti bumi, air, dan udara, dan juga yang ada pada manusia seperti tenaga kerja dan juga modal. Terdapat pula faktor produksi. Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, faktor produksi adalah komponen krusial yang harus diperhatikan untuk memperlancar proses pembuatan barang dan juga jasa. Faktor produksi tidak lepas dari input dan juga output. Input terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fixed input atau yang tidak habis dipakai di dalam satu periode proses produksi. Produsen tidak dapat mengontrol dalam jumlah penggunaannya. Yang kedua ada variable input, yaitu yang habis terpakai dalam satu periode proses produksi. Di sini produsen dapat mengubah tingkat penggunaannya. Input meliputi tenaga kerja, modal, material, energi, informasi, manajerial, dan sebagainya. Sedangkan output meliputi produk atau barang. Berdasarkan jangka waktu dan prosesnya, produksi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada very short run, yaitu suatu periode waktu di mana perusahaan tidak dapat mengubah outputnya. Yang kedua ada short run, periode waktu di mana output dapat diubah paling tidak ada satu input yang bersifat variabel dan input lainnya yang bersifat tetap. Yang terakhir ada long run, periode waktu di mana output dapat diubah dengan semua input yang bersifat variabel dan tidak ada yang bersifat tetap. Selanjutnya terdapat fungsi produksi, yaitu hubungan teknis antara input dengan output yang menggambarkan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan secara keseluruhan dan semua metode produksi yang efisien secara teknis. Namun, seiring dengan peningkatan penggunaan input yang sama, pada suatu titik akan tercapai penambahan output yang dihasilkan menurun. Itulah yang dinamakan oleh the law of diminishing return. Terdapat tiga komponennya, yaitu pertama produksi total atau tingkat produksi total pada berbagai penggunaan input variabel. Yang kedua ada produksi marginal atau tambahan output sebagai akibat dari tambahan satu unit input variabel. Dan yang ketiga ada rata-rata atau hasil rata-rata per unit variabel. Sekian mengenai pembahasan tentang materi teori produksi dari saya. Terima kasih.